hey, kamu bikin sejarah loh, gitu loh. Kamu bagian dari sejarah Indonesia nih, olahraga Indonesia nih, Asian Games nih, gitu. Hai guys, kembali lagi dengan saya Linda Wahyudi. Masih ingat kan, minggu lalu saya bercerita tentang hebohnya persiapan Asian Games. Kenapa? Karena masa ini, tanggal-tanggal ini masih loh. 2 tahun yang lalu itu Asian Games masih berlangsung di Jakarta. 2018, Asian Games yang ke-18. Hari-harinya mulai dari tanggal 18 Agustus sampai 2 September. Bahkan sebelumnya sudah ada pertandingan, tanggal 10 Agustus. Persiapannya bagaimana? Gimana ceritanya? Bagaimana hebohnya? Nah, sekarang saya mau bawa seorang narasumber, orang yang paling sibuk waktu itu. Saya nggak pernah lupa dan ini teman saya ini luar biasa. Namanya siapa lagi? Kalau bukan Herty Purba. Halo Her. Ya Allah, ini bukan temen, tapi ini anak buah. Jangan didik. Anak didik. Kebayang ya, Herty ini mempersiapkan, merencanakan, dan juga bertanggung jawab untuk sebuah pesta olahraga yang terbesar, terutama di apanya? Di opening dan closing ceremony. Di opening aja sudah banyak hebohnya, apalagi sebelumnya. Jadi sebelum opening pun sudah ada. Ada apa? Ada berbagai kegiatan. Nah sekarang kita tanya aja ya, gimana Her? Ya, jadi kalau kita cerita tentang Asian Games memang gak ada habis-habisnya Pok. Belum move on lah sampai sekarang. Ya kan? Iya, padahal udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Karena apa, itu memang membekas ya, apalagi buat kita-kita yang memang basicnya awalnya adalah sport ya Pok. Aduh itu, haru, bangga gitu ya. Dan terima kasih banget gitu kita bisa menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa, perjalanan olahraga Indonesia. Itu yang paling membanggakan buat saya pribadi dan tentunya semua teman-teman yang terlibat di Asian Games. Khususnya lagi di opening closing ceremony, karena ini memang opening closing ceremony ini cukup mendapat beban lah istilahnya gitu ya Pak. Karena sukses tidaknya suatu penyelenggaraan multi event, opening closing ceremony menjadi yang dilihat lebih awal. Gitu. Jadi kalau itu udah sukses, ke belakangnya lancar gitu ya. Depannya nggak bagus. Jadi ini bisa menjadi spirit buat baik atlet-atletnya juga, buat seluruh panitiaannya juga. Nah memang kalau kita lihat sejarahnya kita bikin Asian Games ini kan waktunya mepet ya. Itu yang jadi bukan tantangan benar, challenge ya. Challenge-nya di situ, waktunya mepet. Kita tuh baru kalau nggak salah yang tim seremoninya itu baru terbentuk itu di 2017. Betul. Jadi which is kita punya waktu 2 tahun lah untuk mempersiapkan itu. Nggak sampai 2 tahun lagi. Iya, dari 1 tahun. 2017 awal sebenarnya udah mulai. Januari aku ingat di situ kita udah mulai start lah. Tapi memang yang paling PR adalah masalah administrasi dan lain-lain, itu kayaknya buat event sebesar ini memang PR, karena sebelumnya kan memang belum pernah ada yang menyelenggarakan. Jadi semuanya penyesuaian. Kita ingat kayaknya nyusun anggaran aja. Waduh, iya kan, 6 bulan sendiri tuh untuk supaya benar, supaya tidak salah gitu ya dalam pelaksanaannya. Nah, untuk opening closing ceremony ini juga persiapannya itu yang menurut saya bukan paling lama ya, tapi memang setahun sebelumnya kita udah bikin countdown. Iya, countdown-nya di Monas ya. Di Monas kita udah bikin countdown. Udah gitu kita udah mulai masuk ke persiapan untuk opening closingnya sendiri. Itu kita udah mulai start dari bulan Mei ya? April akhir kita udah masuk ke stadion utama ya. Untuk kita mulai settingin venue dan lain-lain. Kebayang di situ waktu itu ada bulan puasa. Oh iya, puasa kan? Lebaran. Di Juni. Iya kan, itu bagaimana teman-teman semua memberikan waktu, memberikan tenaga
khususnya di momen-momen itu gitu lah. Mm-mm. Itu luar biasa apa namanya kesungguhan semua tim untuk kita bisa menjalankan sesuai time schedule, karena Betul. kalau enggak bisa berantakan gitu. Nah, kalau untuk di bagian aku, seremoni sendiri itu kan dibagi dari beberapa kegiatan. Kegiatan utamanya kita memang bikin opening ceremony, kemudian closing ceremony. Tetapi di sisi lain ada tanggung jawab juga nih untuk mensukseskan itu, Po. Kita ada touch relay, terus ada kegiatan festival. Yang memang kita bikin di GBK. Di GBK. Terus di Athletes Village kita juga bikin culture night ya, hampir tiap malam ya itu. Di situ buat nah itu jadi memang banyak banget yang memang mesti dikerjain, dan ini tantangannya kita berkoordinasi dengan banyak pihak. Betul. Gitu. Jadi memang benar-benar masing-masing bagian tuh udah benar-benar harus paham bagiannya masing-masing, dan untungnya Po, ini karena kita memang orang-orangnya profesional semua gitu, dan udah sering kita memang udah terbentuk pernah kerja bareng lah gitu. Jadi semuanya bisa tereksekusi lah dengan baik. Berapa orang sih waktu itu totalnya tuh? Kalau di kita aja di departemen seremoni itu cuma 20 orang sebenarnya. Tim ininya. Tim intinya 20. Tim intinya ya. Tapi kan kita kan untuk kegiatan-kegiatan itu kan dibantu dengan banyak outsourcing juga ya. Ini kan memang salah satu tujuannya kita menggunakan outsourcing kan supaya ada transfer knowledge. Betul. Itu ya. Jadi banyak teman-teman lain yang outsource itu bisa merasakan pengalaman-pengalaman untuk menyelenggarakan ini. Ini satu pelajaran lah ya buat yang paling berharga lah buat teman-teman kita di event. Untuk opening closing ceremony tadi kita udah mulai setup tuh dari bulan April akhir ya. Aku ingat sekali sih soalnya tuh. Mulai di situ yang ngeblok stadion utama ya semuanya. Orang lama banget sih. Iya kan? Teman-teman mana semuanya nggak bisa nih stadion utama masa diblok segitu lama tuh gimana nanti itu aku juga marah. Waktu itu kok lama banget. Tapi kan memang ternyata memang banyak hal yang memang kita jalanin supaya hasilnya maksimal. Betul. Gitu kan? Kita harus nutup lapangan rumput. Nanti ada ceritanya lagi nih yang kita bahas ya. Ini ada dramanya sendiri lagi di situ tuh gitu kan. Nah, itu dia kayaknya banyak sekali dramanya ya. Saya lihat. Dari di dalam kita aja Inasgok sendiri waktu itu antar bagian kita merasa ini opening ceremony atau kita bilangnya OCC nih, anak-anak OCC udah paling gimana sih, nyebelin banget itu. Kita nggak boleh masuk ke dalam GBK. Saya aja nggak boleh masuk, cuma harus minta daftar dulu sehari sebelumnya. Nah itu ya Tia, waktu persiapan ya saya ngelihatnya itu betapa kamu dan juga tim ya untuk menseleksi siapa yang menjadi partner atau siapa yang dipilih dari temanya pas untuk opening ceremony itu semua siapa yang nentuin atau bagaimana prosesnya? Iya, jadi gini, di opening ceremony sendiri kan kita tadi ya ada tim support pendukung dan ada tim kreatif. Nah di tim kreatif ini nih memang ada Mas Tama, ada Rowan, mereka yang mengkonsep konsepnya, the story-nya semua. Karena orang Indonesia memang yang paling paham lah bagaimana culture Indonesia itu, gitu ya. Nah ada pun beberapa kreatif pendukung itu lebih kepada untuk bagaimana membuat sesuatu ini menjadi lebih wah gitu, lebih berwarna ya, dan menggunakan semarak teknologi. Karena itu kita belum pernah gitu loh. Nah, kita akui ya, jadi belum ya teknologi kita belum. Jadi memang kita memerlukan gitu. Jadi ya kita harus berlapang dada lah gitu bahwa betul. Waduh, dengan tambahan tadi tim dari luar yang memang udah berpengalaman di Olimpiade dan lain-lain, ini memang menjadi sesuatu pertunjukan yang memang akhirnya kelas dunia lah. Kelas dunia, betul. Gitu. Kalau nggak garing ya. Benar. Betul. Karena memang sistem manajemen itu kita banyak belajar khususnya tadi bagaimana mereka dan kita tuh
melatih penari-penari itu kok. Hmm. Sistem kan kita tahu ada tari Rato Jaro yang Iya. fenomenal itu kan. Nah, itu koreografernya Mas Denny Malik. Ya, beliau memang udah inilah ini pakar ya, iyalah, udah pakar lah, jam master terbang lah, masternya, di benar situ ya. betul. Maksudnya ya the reason of kita pilih dia ya memang Ya, jagoan udah untuk jagoan itu. di situ gitu kan. Nah, tapi ini memang kan brainstorming semuanya dari Mas Tama waktu itu sebagai creative director dan teman-teman itu bagaimana supaya pertunjukan tarian yang daerah yang biasanya biasa-biasa aja tetapi menjadi luar sesuatu biasa. luar biasa gitu kan. Mulai dari jumlah orang. Itu jumlah orangnya aja sampai berapa ribu? 1.600. 1.600 ya. 1.600 kita berani untuk melatih anak-anak pelajar yang zero lah gitu ya, ibarat dari zero tuh menjadi sesuatu yang punya pertunjukan satu spektakuler, itu luar biasa. Dan itu melalui proses audisi di beberapa sekolah di Jakarta, Jabodetabek. Nah, ini memang dukungan pula dari Dinas Pendidikan juga, karena biar bagaimanapun ada jam-jam sekolah yang memang harus diambil karena waktu itu ya. Tapi memang karena ini adalah suatu yang momen yang paling baik, akhirnya ini dikonversikan menjadi ekstrakurikulernya mereka kok gitu. Jadi mendapat sesuatu gitu kan. Jadi ada reason lah kalau mereka itu ini ekstrakurikuler, jadi mereka harus melakukan yang terbaik juga. Itu dari sekolah-sekolah dilatih hampir 4 bulan tuh kok untuk melatih mereka. Dilatih di sekolah-sekolah masing-masing, diaudisi dulu sebelumnya. Diaudisi dulu ya. Diaudisi, terus akhirnya mereka dilatih, terus akhirnya digabung, ada klaster-klaster kita gabung, akhirnya baru ke latihan di GR di GBK, di Stadion Utama. Di Stadion Utama. Iya, saya ingat banget tuh Her, melatih anak-anak itu ya. Di mana waktu itu latihannya? Sementara semua nggak kelihatan. Semua tempat-tempat itu di dalam GBK kan masih semuanya lagi dipersiapkan, lagi direnovasi. Kita sampai bingung, tuh anak pada latihan di mana, dan semua tempat kan susah ya waktu itu ya. Benar. Nah, itu maksudnya dari kita lah, itu bagiannya dari kita yang harus fight nih ke venue, ke GBK. Wah, harus dapat lokasi ini. Itu maksudnya kan karena kan semua kepentingan. Kalau nggak salah akhirnya di lapangan ABC kok di situ. Kalau nggak salah malam ya kalau latihannya. Dari pagi ada jam-jamnya, ada jamnya. Cuma kita tutup itu. Yang di lapangan ABC rugby, ya, rugby itu. ABC di situ kita tutup semua tuh. Jadi pantas nggak kelihatan. Nggak kelihatan dari luar. Aku aja mau lihat nggak pernah lihat loh. Nggak boleh memang. Hanya orang-orang tertentu yang emang gitu. Aduh bener deh. Biasa memang. Iya. Harus menjaga rahasiaan itu sampai nanti puncaknya. Jadi pas gladi resik aku, itu aja masih dibohongin aku. Kan si tari itu nggak keluar kan? Si tari apa itu? Ratu Jaro kan pada saat gladi bersih tidak ada kan sama sekali. Sampai aku bilang, mana nih tarian ini kok nggak ada? Itu aja aku dibohongin. Gila kamu nih. Iya, tapi ya memang itulah memang kita juga kadang-kadang kenapa sih sampai begini gitu ya. Orang lokal kan kita kadang-kadang gitu ya. Sampai kan ada satu lagi yang paling surprise kan Pok. Yang videonya Pak Jokowi juga nggak ketahuan. Sampai akhirnya luar biasa ya. Itu bener-bener deh kamu tuh gila loh Her. Aku aja Empok tuh ada di dalam di control room ya. Di countdown aja nggak tahu, nggak ada rundownnya. Iya benar-benar. Sampai di rundown ya. Aku telepon kamu kan terakhir, aku telepon Wisnu Tama, kasih dari pre-event dia kasih aku ini terus nggak boleh ini, nggak boleh itu, jam 2:30, 2:30, 6:30, 7:30, udah mau 7 kurang ini, mana nih? Karena itu semua partner kita yang bule-bule itu semuanya di control room bilang, Linda, where is your president? Tau-taunya nongolnya lain. Nggak ngebayang semuanya tuh ya. Dan itu mungkin peran dari partner kita yang dari luar itu ya, yang membawa teknologi juga, yang mengatur sampai kita bisa
disiplin, ya nggak? Ya, Karena ya, itu yang aku temui di dalam OCC ya, itu, betul. disiplin yang tinggi. Dan kita benar-benar nggak apa namanya tuh sama sekali nggak berasa ya bahwa kita diatur gitu loh. Ya, dari Ya. sisi mekanisme kerjanya ya. Mm-mm. Oke. Oke. Oh iya ya. Waktu itu juga ya, yang paling aku kagum tuh apa? Kan tadi kita ngomongin si Denny Malik ya, Iya, dengan penari-penari ya. penari-penari. Aku juga kagum dengan anak-anak yang ternyata masih SMA ya. Iya, betul. Dan itu bisa yang bukan penari lagi. Kan biasanya kita menggunakan penari-penari benaran, Profesional. profesional. Ya. Nah, yang paling aku kagum juga tahu apa? Yang diceritain sama semua orang nih, broadcaster asing. Itu loh, si kostum itu loh. Bajunya ya? Iya. Itu gimana sih? Kok bisa sih sampai gini? Kok orangnya ganti atau gimana, dia kapan ganti bajunya? Iya. Udah coba deh ceritain. Ya, itu memang Denny Malik lah ya di sini sebagai koreografer dan ya. juga dia perancang busananya. Kita memang jadi untuk tarian Rato Jaro itu memang Denny Malik. Untuk tarian-tarian yang lain ada Mas Eko. Oh, Eko, yang dari apa dance itu ya. Dan juga ada Mas satu lagi lah untuk beberapa desainer kostum. Desainer kostum ya. Rinaldi kalau nggak salah, Mas Rinaldi ya untuk desainer yang lain. Nah, khusus yang tarian Rato Jaro itu memang perempuan. Itu prosesnya kok untuk menentukan baju juga kan ini apa namanya panjang lah brainstorming mereka bagaimana supaya tertutup gitu kan ini. Dan ini kan tarian pembuka, tarian pembuka ada kata-kata assalamualaikum kami ucapkan para penonton gitu kan. Itu terngiang-ngiang terus tuh. Itu memang bajunya tuh didesain sedemikian rupa gitu. Jadi kalau nanti mungkin itu dilihat dia ada 3 lapis. Jadi pakai itu semua gini, tuh bisa dibukanya gitu. Kayak sulap deh. Kayak sulap gitu kan. Itu pakai velcro apa sih? Pakai velcro. Terus dibuang kemana? Enggak cuma di gini aja. Buka jadi dilapis kayak iya kayak ini aja ya dibuka gitu kayak kayak sapu tangan atau apa ya bisa digitu ya. Luar biasa deh. Itu siapa yang ininya? Denny Malik lah. Denny Malik yang rancang. Nah, Mpok itu bagaimana menjahit segitu banyak. Iya, itu sampai-sampai kita bawa penjahit ke GBK atau untuk membantu menjahit baju itu gitu loh. 1.600 kok misalnya gitu kan. Dan itu kan harus berapa tukang jahit tuh? Wah, ada kali tambahan 100 gitu kan. Berapa bahan itu, pemilihan bahannya juga. Yang milih bahannya Denny sendiri juga? Denny Malik dan ada juga tim kreatifnya. Gitu ya. Ini bahannya harus begini supaya dia mengkilatnya seperti ini gitu. Berapa bulan bikin itu? Itu udah mulai 3 bulanan kali itu. 3 bulan bikin itu ya? Hanya untuk si tari itu ya? Iya. Aku pikir tadi itu tarinya si siapa dari Aceh itu kan, dari Aceh ya. Aku pikir biasanya kan inspire Sedati gitu ya. Ternyata ada lagi yang lebih heboh itu ya. Iya, ngambil unsur kekompakannya kan, itu kan kelihatan banget di situ. Iya. Kekompakan. Nah itu dalam latihan mereka itu kalau kita kan biasanya kalau latihan teriak-teriak gitu ya untuk si para penarinya itu yang salah ini gitu. Kalau ini mereka udah pakai ini semua earpiece. Jadi bener-bener semua udah nggak kayak dulu lagi tuh teriak-teriak marah-marah gitu. Semuanya tuh memang teknologi itu juga yang kita pelajari juga ya. Luar biasa ya itu. Menggerakkan segitu orang bisa kompak gitu ya. Deg itu bener-bener ada timingnya gitu. Dan udah ada polanya juga. Ada pakai pola juga. Pergerakan-pergerakan itu ada polanya. Gila ya, luar biasa. Nah itu selain Denny Malik ya, juga jadi dari yang partner kita yang dari luar itu dia juga benar-benar duduk bersama-sama untuk itu ya? Iya, karena mereka yang lebih paham untuk secara teknik tadi, bagaimana teknik melatih segitu banyak orang dengan sistem teknologi yang terbaru lah ibaratnya kayak gitu ya. Gimana supaya mereka bisa kompak, bisa perform dengan baik. Kebayang latihannya tuh berat banget. Tetapi mereka di-treat
itu baik banget makanannya. Mereka nggak boleh kekurangan air, dikasih jatah satu orang berapa belas minuman. Itu dari tim ini juga? Iya, di-create ya. Di-create gitu? Maksudnya memang udah di-planning sebegitu. Hal-hal kayak gitu kan. Jadi nggak pernah ada seorang penari itu, saya lapar atau ada yang pingsan atau apa itu gitu? Itu ada, emang dia sakit? Tapi maksudnya hal kecil ya, yang nggak jarang ya. Dan ini yang mereka terus memotivasi. Itu kan masalah mental. Di situ masalah mental. Karena kalau salah aja satu dari semua kan ulang lagi. Ya kan? Nah itu siapa yang ini juga memotivasi itu dari tim ini? Denny kan sebagai koreografernya ya. Tapi Denny juga punya tim kan untuk itu. Nah yang paling penting adalah bagaimana memotivasi anak-anak ini. Hey, kamu bikin sejarah loh, gitu loh. Kamu bagian dari sejarah Indonesia nih, olahraga Indonesia nih, Asian Games nih gitu. Itu yang semangat itu yang membuat mereka mau berlatih secara sukarela ya kok. Karena mereka maksudnya bukan penari bayaran, bukan penari profesional yang nggak dibayar. Mereka nggak dibayar sama sekali gitu loh. Gila ya. Kalau di total berapa yang semua yang si tari ini aja nih? 1.600 ya? 1.600. Tapi yang si penari untuk khusus di Arto Jaro ini ya, belum yang lain-lain ya? Itu 16 sekolah. Berarti tiap sekolah 100? Ada average ya? Ada yang kalau sekolahnya memang banyak dia punya bagus itu. Tapi se-Jakarta aja? Jabodetabek. Dan itu memang disupport oleh dinas. Dinas. Kita minta izin ke sana untuk mereka boleh ikut partisipasi karena harus didukung oleh sekolah juga gini, ya kan? Sekolah yang mengkoordinir mereka. Jadwal latihannya nanti mereka ada bus gitu, kirim bus, mereka baru masuk ke lokasi stadion. Itu juga drama tuh kok. Bus-bus masuk itu drama juga sama bagian transport keamanan. Gila ya kalau pikir-pikirnya semuanya ya. Izin aduh benar tertutup kan waktu itu kan. Iyalah 3 bulan nggak boleh. 3 bulan aku kebayang kan? Iya. Orang keamanannya galak-galak juga kan. Ini loh kita mau ada ini nih, mau ada latihan nih, bus-bus masuk nih. Pasti kan kadang-kadang pertanyaannya banyak. Ini kalau mereka nggak latihan kita nggak jadi opening nih. Oh iya. Gue alasannya itu aja. Udah pokoknya kalau dari dulu gue inget banget, udah OCC number 1 aja deh. Yang lain-lain belakangan. Kalau nggak dikasih nih nggak jadi nih. Iya, gitu kan. Ngancemnya gampang ya. Nanti kita terusin lagi ya. Kita ini dulu, kita tunggu nih. Kan masih ada kan? Kamu utang apa? Utang pembukaannya. Yang rahasia-rahasia, yang sampai aku aja sampai ini lagi sampai apa namanya nggak tahu gitu loh ya. Terus nanti ada juga gimana sih tuh rumput digulung ya. Itu drama sendiri. Belum tahu kan ternyata ada profesor rumput kan khusus untuk gitu kan. Profesor rumput dari IPB ya. Oke, guys, kita ini dulu ya. Kita udahan dulu nih. Tapi lihat atau tunggu berikutnya masih cerita Herty. Cerita LW. Ya kita berdua. Soalnya masalah Asian Games ini nggak ada habisnya dan juga nggak mungkin kita lupakan, merupakan satu sejarah. Dan saya masih ingat ada kata-kata Bung Karno juga, jangan suka lupa sama sejarah. Sejarah yang semua yang akan membuktikan segala-galanya dan juga menjadi panutan untuk generasi berikutnya dan generasi yang akan datang. Saya Linda Wahyudi, salam olahraga.